Indonesia sedang marah. Kemarahannya terasa, kemarahannya terlihat. Di video ini kita akan ngebahas soal kenapa Indonesia marah, apa yang dituntut, apa yang diharapkan. Nah, untuk ngebahas itu, kita harus mundur dulu dan memulai dari Pak Jokowi. Nah, sebelum lu bilang, aduh kenapa Jokowi lagi sih? Sebelum Pak Jokowinya saya udah nggak ngejabat, saya udah nggak punya ambisi, kenapa masih salah saya? Jangan cengeng. Ini bukan cuma masalah Pak Jokowi. Hari gini juga orang juga masih ngomongin kesalahannya Pak Soeharto. Karena sentris ke Jawa secara pembangunan sehingga tidak merata di seluruh Indonesia. Hari ini juga kita ngomongin budaya korupsi yang terjadi di eranya Pak Harto. Namanya jadi Presiden Republik Indonesia, ya keputusannya, kebijakannya bagian dari sejarah Republik Indonesia. Bukan cuma diomongin, dipelajarin. Jadi jangan cengeng. Kita akan mulai ngomongin kenapa Pak Jokowi ada kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Mari kita mulai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Sebenarnya nggak serta-merta dari Pak Jokowi, tapi ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Nah, sebelum gue mulai, gue mengingatkan sekali lagi. Ketahuilah bahwa Pandji Pragiwaksono adalah pelawak. Profesi utamanya adalah pelawak. Paling ngerti soal lawak. Tapi Pandji punya opini tentang politik. Jangan kesulitan membedakan fakta dan opini. Fakta yang Pandji ucapkan mungkin ada yang salah, mesti di cross check. Opini Pandji adalah milik opini Pandji sendiri. Bentuklah opini lu, janganlah jadi orang-orang yang berdebat sama orang bermodalkan opini gua, opini siapa, opini si itu. Punya opini sendiri berdasarkan semua yang lu kumpulin, fakta yang lu kumpulin, opini-opini yang lu kumpulin, bentuklah opini sendiri. Oke? Gua akan bertanggung jawab sama omongan gua tentunya, bukannya mau ngeles, cuman gue mau ngasih tahu orang tuh nggak boleh cuman berpegangan sama satu mulut doang. Tidak benar itu. Nah, dalam hal ini gue punya keyakinan. Menurut keyakinan saya, semua keriuhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini dasarnya adalah sebuah kata. Katanya adalah efisiensi. Nah, alasan kenapa efisiensi terjadi, mau nggak mau datangnya dari eranya Pak Jokowi. Emang iya, emang seperti itu. Mau itu presiden, mau itu perusahaan, apa yang diwariskan kepada kepemimpinan yang sekarang ada hubungannya dengan kepemimpinan yang lampau. Itu udah pasti. Jadi nggak usah sensitif, emang begitu adanya. Pak Prabowo masuk dalam kondisi pemerintah butuh duit. Untuk menjalankan semua yang Pak Prabowo inginkan, duit susah. Kebetulan beliau pengennya banyak. Salah satu yang menjadi beban mau nggak mau itu adalah IKN, sebuah program legacy dari Pak Jokowi yang sekarang menurut laporan berbagai macam media, Tempo utamanya, nggak jelas nasibnya. Gue nanya sama Pramono Anung yang sekarang Gubernur DKI Jakarta, yang waktu itu ikut ngurusin IKN, yang gue tanya langsung di program Skakmat, jawabannya kurang lebih mirip kayak jawaban pemerintah sekarang kalau ditanya. Ya nggak dihentikan sih, cuman ya Pak Prabowo punya prioritas juga. Gitu kurang lebihnya. Nah, IKN seperti yang bisa lo bayangkan bukanlah proyek murah. Bukan proyek murah. Pada saat Pak Jokowi mengungkapkan pengen bikin itu, rakyat juga khawatir pakai APBN gak nih? Bebannya di gue nih. Udah mah gue belum tentu setuju. Walaupun Pandji Pragiwaksono ngomong bahwa Jakarta itu bebannya kegedean antara kota bisnis dan kota pemerintahan. 2016 gue ngomong gitu. 2016 gue udah ngomongin soal wacana memindahkan ibu kota negara. Jadi gue ada di posisi yang setuju. Kendala kita kan semuanya kan ada di cara eksekusinya. Nah, Pak Jokowi bilang nggak mau pakai APBN, abis itu bilang pakai deng tapi dikit, abis itu pengen mendapatkan investasi dari asing, tapi asing nggak bisa masuk, bukan nggak bisa masuk, nggak masuk lah pada akhirnya. Kalau ditelisik kenapa nggak mau masuk, ujung-ujungnya ada dari cara pemerintah kita menjalankan
pemerintahan. Jadi ya nggak ada yang bisa disalahin selain dirinya sendiri. Pak Jokowi nggak bisa bilang, kenapa sih kok mereka nggak mau invest? Ya Pak, lihat sendirilah ke cara pemerintahan dikelola gitu. Ujung-ujungnya seperti yang dibahas di Mensreya Stand Up Comedy Special. Pak Jokowi minta bantuan dari Sembilan Naga, datang Sembilan Naga ke IKN. Ini bukan gosip, ini fakta, ada di berita-berita, bahkan mereka foto-foto. Bahkan emang pengen dikasih tahu bahwa, IKN jalan loh, ini didukung sama Sembilan Naga, gitu kurang lebihnya. Tapi ujung-ujungnya jadi beban. Ada banyak berita soal orang-orang yang kerja di situ nggak dibayar berbulan-bulan segala macam. Jalanin IKN kayak jalanin klub PSSI ya, pemain nggak digaji berbulan-bulan. Nah sekarang Pak Prabowo datang dengan misi. Pak Prabowo misinya besar sekali. Misinya besar sekali. Kalau dibilang misinya salah, enggak jelas, enggak. Cuman masalahnya kontradiktif antara apa yang Pak Prabowo bilang ingin lakukan sama apa yang Pak Prabowo inginkan. Beliau punya misi besar, ibaratnya gimana ya? Beliau bilang pengen melakukan banyak alokasi dana untuk hal-hal penting, tapi kemudian tetap boros untuk hal-hal yang oleh rakyat tidak dianggap penting. Salah satu yang bikin orang-orang garuk kepala ya, orang-orang objektif nih, adalah kok kabinet lu gemuk bener. Kabinet gemuk lagi-lagi sudah dibahas di Mensreya Stand Up Comedy Special ya karena kompromi politik balas budi. Di Mensreya juga dikatakan Ahmad Sahroni yang lagi di Eropa sekarang itu ngomong, ada di Skakmat, tonton sendiri bahwa Pak Prabowo, kata Ahmad Sahroni, dia dengar sendiri Pak Prabowo ngomong ke Surya Paloh, abang mau berapa menteri, berapapun yang abang minta saya kasih. Ya gimana dong, kayak gitu caranya bagi-bagi menteri. Kata Ahmad Sahroni ya Pak, kalau Bapak mau marah sama Ahmad Sahroni, nonton aja ya YouTube-nya. Nah, udah mah kabinetnya besar, program makan bergizi gratis butuh anggaran yang besar. Kesedot lagi nih duit nih. Pada saat yang bersamaan mau bikin sekolah, beasiswa, mau kalau nggak salah hakim ya mau dibikinin rumah. Pokoknya banyak banget lah maunya lah. Lalu cara Pak Prabowo untuk mendapatkan duit untuk semua yang beliau inginkan dalam kondisi duit lagi kayak begini karena ada dampak sama kemauannya Pak Jokowi di sebelumnya, dua lah yang jadi solusi, dan antara sama efisiensi ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi di depan, sebenarnya yang jadi kemarahan tuh lebih ke faktor efisiensinya, tapi gue jelasin soal dan antara. Untuk dapat duit banyak, dan antara sama efisiensi jadi solusi. Dan antara adalah sebuah holding dari BUMN, sederhananya seperti itu. Ada begitu banyak BUMN, terus di atasnya bikin Danantara, sehingga duit dari setiap BUMN ini di akhir tahun nanti dikumpulin, disetor ke Danantara. Danantara jadi punya begitu banyak uang. Lu bayangin misalnya aja ya, 100M dari semua BUMN ini dikumpulin di atas dikelola. Gue punya duit banyak, gue kelola lah, gue masukin ke instrumen investasi. Pertumbuhannya itu yang akan dipakai untuk kebutuhannya Pak Prabowo. Pada saat yang bersamaan untuk memudahkan itu semua efisiensi. Nah, sekarang permasalahan dari efisiensi yang Pak Prabowo lakukan adalah efisiensi yang mengorbankan rakyat secara langsung. Efisiensinya Pak Prabowo, korbannya adalah rakyat, terutama rakyat kecil. Kita ingat waktu itu ada protes besar-besaran, waktu sempat muncul gosip bahwa THR nggak diturunin. Terus ada, yang ini benar nih, ada pemutusan kontrak sama sejumlah orang. Jadi orang-orang yang penyiar RRI waktu itu pada nggak punya kerjaan, pada berhenti. Dan ini di mana-mana. Waktu itu juga ada masalah
PNS yang udah kepilih akhirnya ditunda pengangkatannya karena efisiensi. Semua ini korbannya rakyat. Bahkan dalam rangka efisiensi, Pak Prabowo mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan, kurang tahu ya, dana pemerintah yang didistribusi ke daerah. Jadi setiap daerah itu dalam menjalankan pemerintahannya itu punya dua sumber, ada PAD, pendapatan asli daerah, sama intinya duit yang dia hasilkan sendiri, si daerahnya hasilkan sendiri dari entah itu tambang, entah itu sawit, entah itu pariwisata, pajak lah ya, atau PBB, dan dana yang dapat dari pemerintah. Jadi pemerintah ngirim dana, ada juga PAD dikelola. Ada daerah yang PAD-nya gede, Badung misalnya di Bali, PAD-nya gede, dia nggak terlalu butuh nih duit dari pemerintah, karena dia ya segala macam atlas lah, pariwisata rame banget di situ lah, yang lo tau lah. Ada daerah-daerah yang nggak punya kayak gitu-gitu, sehingga mengandalkan dari pusat. Nah, kejadianlah di Pati. Lo ingat Bupati Pati? Beneran Bupati Pati nih, gue bukan lagi mengslok ngomongnya, emang Bupati Pati. Bupatinya Pati mengakali dana yang tidak turun atas alasan efisiensi dari pemerintah dengan naikin PBB. Jadi dia bilang, gue mau bikin pembangunan, pemerintah nggak ngasih duit karena katanya efisiensi. Ya gue kan mesti naikin PAD dong. Pati punya apa, kata dia. Akhirnya dia putuskan untuk naikin PBB 250%. Ya ngamuk dong. Inilah yang tadi gue sebut, korbannya rakyat. Pati harusnya, atau bupatinya Pati harusnya punya solusi-solusi yang lain, solusi-solusi yang cermat. Ada banyak bupati yang akhirnya dipuji tentunya, karena punya ide-ide kreatif untuk ngangkat. Kalau lu pengen belajar lebih banyak soal ini, tontonlah Skakmat episode gue dengan Dede Yusuf. Bagusnya bukan main omongan beliau atau penjelasan beliau terkait ini. Nah tapi bupatinya ketika diprotes bilang, ya saya nggak peduli ini kebijakan saya mau 100, mau 1000, mau berapa, saya akan tetap naikin PBB 250% karena ini untuk kebaikan rakyat. Ketulah dia. Demonya banyak banget. Dia berusaha untuk menjelaskan negara, tenang saudara-saudara, ditimpuk dia sampah segala macam, nggak jadi akhirnya dia. Ujung-ujungnya Pak Prabowo dengar, Pak Prabowo kesel, kenapa jadi gitu solusi lu? Kata dia, kata Bupati Pati, ya kenapa lu potong duitnya kan atas alasan efisiensi. Akhirnya sama Pak Prabowo disuruh dibatalin, naikin 250% PBB-nya, yang udah bayar disuruh balikin duitnya. Dan beliaunya kalau nggak salah udah atau lagi dalam proses untuk diturunin. Orang kemudian bertanya-tanya, termasuk kepada gua, menurut lu yang terjadi di di Pati kemarin, geser nggak ke tempat lain? Gue menjawab, bisa jadi. Bisa jadi kepala daerah yang ngaco, gentar. Karena ngelihat kejadian seperti itu. Obrolan ini pernah terjadi di Festival Hiduplah Indonesia Maya bahkan, yang kemarin dilakukan di Bandung. Di saat rakyat Indonesia lagi kesel karena menjadi korban, pemerintah, Pak Prabowo, juga nggak nolong dengan pernyataan-pernyataan seperti kemarin tanggal 17 Agustus bilang, ini adalah angka pengangguran terendah sejak reformasi. Ada yang beliau katakan, ada yang rakyat rasakan. Rakyat nontonnya juga, aduh jangan bohong deh. Pemerintah yang nonton ini, karena gue tahu pemerintah nonton ini, nggak usah ngeles deh. Rakyat itu kaget. Kok bisa sih lo ngomong kayak gitu? Gue dipecat. Nggak usah jauh-jauh. Karyawan saya dipecat. Banyak yang di layoff dari sisi saya. Kalau kita ngeliat berita isinya layoff semua. Kok bisa nih presiden ngomong kayak gini? Datanya data dari mana sih? Tapi terlepas dari apa yang beliau katakan dan apa yang jadi respon pemerintah, lagi-lagi responnya pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo itu serupa dengan responnya Bupati Pati, yaitu insensitif. Berasa banget jaraknya gitu. Berjarak banget. Kayak nggak deket sama rakyat.
kayak nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, kayak nggak tahu apa yang terjadi di akar rumput, kayak dijagain Pak Prabowo jangan sampai tahu deh apa yang terjadi di rakyat gitu. Ya rakyat kan merasa berjarak banget kan. Udah mah kayak gitu, ada lagi hal-hal baru. Yang pada akhirnya memicu rakyat menjadi marah. Utamanya adalah tunjangan-tunjangan yang diterima DPR. Udah makin dekat nih dengan kejadian sekarang. Jadi DPR itu mendapatkan sejumlah tunjangan baru. Sebenarnya itu lebih kayak revisi ya. Dalam rangka efisiensi juga sebenarnya. DPR itu tadinya dapat rumah. Semua DPR, ratusan itu dapat rumah. Dalam rangka efisiensi nggak jadi. Bukan nggak jadi, diganti. Dapat tunjangan rumah 50 juta sebulan. 50 juta sebulan, guys. Rakyat lagi pusing dengan rumah. Di mensrea, gue bilang bahwa ada masalah kelas menengah yang tidak dirasakan sama orang kaya dan tidak dirasakan orang miskin dan sama anggota DPR, yaitu kepemilikan rumah. Orang kaya mah bisa bangun istana, orang miskin dapat program perumahan rakyat, kelas menengah nggak bisa punya rumah. DPR yang harusnya wakil rakyat asik-asikan menerima tunjangan rumah 50 juta sebulan. Ngontrak di mana tuh? Ngebangun rumah macam apa? Jawabannya, rumah mewah. Kalau di pusat bisa di Menteng, kalau mau di utara bisa di Pik. Sekarang, di saat rakyatnya, lagi-lagi, ini menggambarkan insensitif. Di saat rakyatnya lagi susah, dengar wakilnya kayak gitu, ya tentu gusar dong. Tapi gusarnya diperparah dengan pernyataan, ya kan rumah gue jauh. Kan mesti deket. Ya kan makanya kalau mau dekat sama itu mah rumahnya sewanya mahal. Ya kan rakyat yang tinggal di Jabodetabek juga mikir, lu gila kali lu, gue berangkat dari Bogor kerja di Jakarta Pusat. Lu gila kali lu, gue berangkat jam 5 untuk kerja di MT Haryono. Apa yang membuat lu merasa spesial sehingga lu bisa mendapatkan ini semua? Kalau lu bilang, ya kan kita bikin undang-undang, that's your job. Everybody has jobs. I have jobs. Lu mau bilang menjadi anggota DPR membuat lu mulia dan lebih spesial? Enggak. Lu tahu kan analogi, tau nggak yang tangan bilang, gue nggak tahu persisnya seperti apa, tapi kurang lebihnya kayak gini. Tangan bilang, gue nih yang paling berjasa di badan ini. Gue yang mengerjakan semua. Sorry. Gue ini mulai panas. Handphone gue ikut-ikutan panas, mati tadi, pindah ke kamar jadinya. Gue ulang, lu tahu kan soal analogi yang tubuh pada debat gitu, tangan bilang, gue paling berjasa nih, gue yang mengerjakan semua yang dikerjakan oleh tubuh ini. Terus mata bilang, nggak usah so tau lah lu. Kalau mata gue nggak kerja juga lu nggak bisa ngelihat apa yang mau lu kerjain kan. Gue yang paling penting. Sotak bilang, gue yang paling penting, gue yang memerintahkan lu semua untuk bekerja. Terus lubang pantat diem-diem aja dari tadi. Terus lubang pantat bilang, oh gitu. Hup. Terus dia bungkam. Berbulan-bulan. Keringetan dah tuh semua. Ngerti? Ngerti poinnya? Jangan merasa lebih penting, jangan merasa lebih spesial daripada yang lain. Menjadi anggota DPR, ya adalah sebuah profesi aja. Ada yang kerjaannya bikin undang-undang, ada yang kerjaannya bikin orang ketawa, ada yang kerjaannya jadi akuntan, ada yang kerjaannya jadi ojol, banyak. Itu kerjaan masing-masing. Kalau lu ngerasa emang spesial, ya udah lu cek aja di negara-negara lain. Negara-negara lain nggak ada yang dapat tunjangan-tunjangan kayak lu, nggak ada yang dapat mobil, dapat rumah dan segala macam, nggak ada. Indonesia doang aja beda. Kenapa? Karena Indonesia, menurut keyakinan saya, itu emang dulunya tuh kerajaan-kerajaan. Kita nih, Indonesia dari ujung sampai ujung nih, semuanya kerajaan-kerajaan. Tahu nggak apa yang penting di kerajaan? Gelar. Orang Indonesia tuh lebih peduli gelar daripada orang-orang lain di dunia, prediksi gua, karena kita tuh negara kerajaan. Makanya banyak di Indonesia yang lebih mementingkan gelar, lulus, ijazah,
S1, S2, S3 ketimbang ilmu. Sehingga orang bisa beli ijazah, beli gelar. Padahal ilmunya nggak ada. Yang lebih penting kan ilmu yang kita pelajari semasanya. Bukan gelar yang dia dapatkan setelahnya. Kan itu sebenarnya kan. Tapi kan kita enggak. Pokoknya gelar itu penting. Termasuk dewan. Anggota dewan. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu zamannya. Kita udah nggak silau ngomong kayak gitu-gitu. Rakyat Indonesia udah jauh lebih pinter. Kami tahu bahwa itu kerjaan doang. Apalagi yang nonton mensrea. Gue berkali-kali nih. Apalagi yang nonton mensrea. Tahu persis kerjaan DPR seperti apa. Bahkan mungkin lebih ngerti daripada begitu banyak orang yang pengen jadi anggota DPR. Kami ngerti DPD itu tugasnya apa. Kami tahu DPD itu nggak bisa bikin undang-undang, nggak bisa nyusun anggaran, kerjanya cuma ngasih masukan, dan melakukan pengawasan. Tahu. Walaupun kelakuannya kayak yang bikin anggaran, kayak yang bikin undang-undang. Tahu. Minimalnya 17.000 yang kemarin ada di Indonesia Arena yang nonton show tersebut tahu. Jadi kami udah nggak yang kayak gitu-gitu lagi. Makanya kami marah ketika kelakuan Anda seakan-akan di atas kami semua. Makanya rakyat marah kan ketika Ahmad Saroni bilang, itu orang tolol sedunia tuh yang pengen bubarin DPR. Ngerti gue poinnya. Tapi ada banyak cara untuk menyampaikan itu. Gua pun ngomong di mensrea kenapa DPR nggak boleh dibubarin. Bedanya adalah gue peduli perasaan orang yang gue ajak ngomong. Anggota DPR ini nggak peduli sama perasaan yang diajak ngomong. Kenapa? Karena itu tadi yang gue bilang, berjarak. Kejauhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kejauhan dari akar rumput. Bapak Ibu kejauhan. Raditya Dika aja udah nggak tinggal di Menara Gading, Bapak Ibu sekalian, udah turun, nongkrong dia. Raditya Dika udah nongkrong dia. Anda masih di Menara Gading, kejauhan. Ada banyak cara untuk mengungkapkan banyak hal. Tapi ketika ngomongnya sembarangan, itu menandakan satu hal. Anda nggak peduli sama perasaan orang yang diajak ngomong. Kalau lagi ngomong sama pimpinan atasan, beda dong cara ngomongnya. Kalau dulu lagi ngomong sama calon mertua, beda dong cara ngomongnya. Kalau waktu itu lagi deketin pasangan, beda dong cara ngomongnya. Kenapa beda? Karena Anda peduli. Ketika Anda ngomong seperti itu kepada rakyat, itu kan sinyal buat kami. Anda nggak peduli perasaan kami. Kenapa kami mesti peduli pada Anda? Ya ngamuk lah ketika ditantang kayak gitu. Ternyata yang terjadi di Bupati-Pati memang kejadian juga di seluruh Indonesia. Tapi tadinya asumsi gua itu terjadi kepada kepala daerah, ternyata kejadian kepada seluruh pejabat dan anggota dewan di seluruh Indonesia. Karena kami udah gak bisa digituin, udah gak pada bego, udah pada pinter. Kami mungkin gak ngerti. Tapi kami merasakan. Itulah kenapa bentuknya adalah kemarahan. Dan Bapak Ibu sekalian pasti akan ngomong, ya tapi jangan kayak gitu dong, marah sih marah boleh, tapi jangan kemudian kayak beginilah, apalah segala macam. Namanya juga orang marah. Kayak yang pernah marah aja, orang juga marah kalau lagi marah nggak pernah ngelakuin hal logis. Tanya aja sama coba tanya sama presiden kita dah, Pak Prabowo emang bener ya? Orang kalau marah suka nggak logis, tiba-tiba nampar. Tanya dah, Pak Prabowo paling mengerti bahwa orang kalau marah kadang-kadang nggak logis. Tanya. What do you expect? We're pissed off. Kuncinya adalah jangan bikin kami marah, kan gitu. Kalau udah keburu marah, ya nggak logis. Mau marahin orang karena nggak logis, ngomong dulu sama Presiden Republik Indonesia. Jangan bikin kami marah. Udah nggak bisa digituin. Betul, saya juga nggak suka dengan kekerasan yang terjadi. Saya juga nggak setuju dengan kekerasan yang terjadi. Tapi apakah saya mengerti? 100%. Jadi apa yang kita bisa ambil dari semua kejadian ini? Para pejabat, pemerintah, aparat tidak bisa lagi bertindak, berlaku, berkeputusan seakan-akan kami nggak ngerti. Seakan-akan kami bego. Seakan-akan kami nggak bisa merasakan. Bapak udah kayak dinosaurus hidup di 2025.
have to change your way. The old way doesn't work anymore. Udah jauh lebih pintar, jauh lebih ngerti, jauh bisa melawan. Pikir-pikir, sebenarnya jarak anak-anak angkatan sekarang sama orang yang waktu demonstrasi di 98 tuh jauh loh. Tapi kelakuan rakyatnya masih sama aja. Jangan salah artikan senyum kami dengan ketertundukan. Kalau sudah waktunya, kalau sudah masanya, rakyat akan rapat bergerak, aksi massa. Lagu gue tuh. Lagu gue. Itu alasan kenapa kemarahan terjadi di seluruh Indonesia. Terus pertanyaannya adalah, apa yang dituntut sama mereka? Kalau lu cari di sosmed, terutama di Instagram, lagi bersirkulasi 17+8, tuntutan rakyat Indonesia. 17 harus dicapai dalam waktu 1 minggu kalau nggak salah. 8-nya dalam waktu 1 tahun. Ada banyak bagus dan mendetail, silakan dicek. Beberapa di antara tuntutan itu udah kejadian, kayak mencopot sejumlah anggota DPR, udah kejadian. Membatalkan tunjangan, udah kejadian. Ada beberapa yang udah kejadian. Tapi ada beberapa lain yang lagi masih dalam tuntutan. Cek aja deh. Kalau buat gue ya, kalau gue berhadapan dengan beliau-beliau itu, terus tanya, mau lu apa? Agak kepenuhan tuh yang mesti gue ucapkan kalau gue nyebut 17+8. Kalau mereka ada di depan gue, terus gue ditanya, terus lu maunya gue apa? Gue cuma mau satu aja. Mulai hari ini, semua ucapan, semua tindakan, semua keputusan, jangan merugikan rakyat. Dan sekilas terdengar mengaung-ngaung banget. Enggak, tolol. Sangat membumi. Sangat membumi. Semua ucapan, tindakan, kebijakan, jangan merugikan rakyat. Lu mau efisiensi, boleh. Patokannya, jangan merugikan rakyat. Yang berarti, yaitu pegawai honorer dan kontrakkan, bukan itu yang lu pecat. Menteri lu jangan dikasih mobil, emang gak punya? Semua menteri, semua anggota DPR punya mobil, punya rumah. Nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah, nggak dikasih tunjangan rumah, juga masih bisa hidup. Lah ini orang-orang yang lu pecat ini mau nyari duit dari mana? Lu tanya negara-negara lain. Emang ada menteri-menterinya dikasih mobil dinas, rumah dinas. Mereka ditanya, kenapa? Lah kan gue udah punya rumah. Itu. Kalau mau bikin penghematan, ya di situ. Yang disuruh efisiensi, yang punya kemampuan untuk berefisiensi. Yang kaya. Bukan yang miskin lu suruh efisiensi. Bukan yang miskin yang lu jadiin korban. Kalau misalkan daerah lu nggak dapat duit dari anggaran pemerintah pusat, ya lu kreatif, ya lu berpikir, kan lu kepala daerah. Kenapa jadi rakyat lu naikin PBB-nya 250%? Kalau misalkan rakyat nggak ngerti sehingga menuntut DPR bubar, jangan lu tolol-tololin. Setiap ucapan, tindakan, dan kebijakan, jangan yang ngerugiin rakyat. Yang bisa berkorban, ya elu. Orang yang bisa menyisihkan adalah orang yang punya kelebihan. Itu aja susah banget. Itu aja dulu. Masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Pasti bisa. Dan untuk rakyat Indonesia yang sekarang sedang menyaksikan, kalau bertanya apa yang kita mesti lakukan, hal terbaik ya sebenarnya, yang nolong semua orang, dan pelan-pelan ya, dengerin dulu omongan gue. Hal terbaik yang bisa kita lakukan, yang akan nolong semua orang adalah mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. Gua sih menghormati keputusan teman-teman untuk turun ke jalan. Teman-teman ojol pengen turun ke jalan, karena masih merasa resah, masih merasa kesal, silakan. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau lu marah, luapkan aja. Dialog, diskusi baru selesai setelah kemarahannya lewat. Kita nggak bisa debat sama orang marah, nggak bisa debat sama orang takut, nggak bisa debat sama orang sedih, nggak bisa debat sama orang emosional. Salurin dulu aja. Tapi kalau mau semuanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat adalah mengembalikan kehidupan kita. Teman-teman kita yang ojol,
bisa kerja lagi, bisa punya penghasilan lagi, lu beraktivitas lagi, kehidupan kita berjalan lagi, ekonomi berputar lagi, semuanya dapat penghasilan lagi. Karena dengan itu bukan berarti kita menghentikan perjuangan kita. Perjuangan kita mesti geser ke ranah yang berbeda. Nggak bisa turun mulu, jangan sampai kayak, kalau belajar sejarah ya, waktu itu debat antara Soekarno dan Hatta adalah Bung Hatta bilang, Bung Karno udah kelar perang nih, revolusi itu udah selesai, sekarang waktunya ngebangun. Soekarno bilang, enggak, ini masih masa revolusi, saya masih pimpinan besar revolusi. Kata Bung Hatta, nggak bisa perang mulu mindsetnya, nggak bisa bertarung mulu, kalau bertarung mulu nggak ngebangun. Tapi nggak setuju, secara pecah. Nah, menurut gua perjuangan kita datang dengan beberapa fase. Fase pertama marahlah. Fase kedua menuntut, tuntutlah. Fase ketiga adalah untuk memastikan tuntutan kita dicapai. Dan itu adalah perjuangan yang lain dengan bentuk yang lain lagi. Untuk sekarang yang penting kita ngerti dulu aja apa yang terjadi. Sehingga teman-teman yang khawatir ngerti. Maksud gue, kita cemas kan, turun ke jalan dan segala macamnya. Tapi kita nggak perlu karena kita bukan sasarannya. Kita tahu sasarannya siapa. Dan kita kan juga bukan orang baru ya, soal bakar-bakar halte Transjakarta dan segala macamnya. Ya, kita mengerti itu siapa yang ngerjain. Jadi, kita harus peduli dengan keresahan dan permasalahan orang-orang. Kita luangkan kenyamanan kita sedikit untuk kenyamanan orang lain. Pada akhirnya habis itu kita mesti kembali lagi ke kehidupan kita, kembali hidup, tanpa harus menghilangkan kuatnya desakan kepada beliau-beliau. Percaya sama gue. Orang-orang ini sekarang udah sadar kok, bahwa rakyat tuh punya cara pikir yang baru. Dulu kita takut kan sama pemerintah, sekarang mereka tahu bahwa kita tahu pemerintah yang harusnya takut sama kita, bukan sebaliknya. Kalau nggak mau kami marah, jangan bikin kami marah. Ucapan, tindakan, kebijakan, jangan yang merugikan. Jangan jadikan rakyat sesuatu yang dikorbankan. Dah.